Apa jadinya kalau rupiah riset ke nol tiap 10 tahun? Bukan redenominasi biasa, tapi benar-benar di riset total. Semua saldo kembali ke nol tanpa sisa. Tabungan, gaji, dan harga mulai dari awal. Kedengarannya aneh, bahkan tidak masuk akal. Tapi coba bayangkan ini sebentar. Kamu bangun pagi di tahun ke-10. Semua angka di rekening jadi nol. Tidak ada saldo, tidak ada utang. Semua orang mulai dari titik sama. Kaya dan miskin kembali setara. Seorang dunia diriset ulang. Sekilas ini terasa adil. Tidak ada lagi kesenjangan ekstrim. Tidak ada miliarder mendominasi ekonomi. Semua kembali ke garis start. Tapi tunggu dulu, ini mulai menarik. Sekarang kita masuk ke sisi realitas. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Bayangin kamu sudah menabung 10 tahun. Kamu kerja keras, hemat, dan disiplin. Tiba-tiba semua hilang dalam 1 hari. Rasanya seperti dirampas paksa. Sekarang bandingkan dengan orang boros. Dia habiskan uang tanpa berpikir panjang. Di akhir periode, hasilnya sama, nol. Kerja keras dan ceroboh jadi setara. Di titik ini motivasi mulai rusak. Orang tidak lagi mau menabung lama, karena hasilnya pasti dihapus nanti. Lebih baik habiskan sebelum riset datang. Sekarang kita masuk ke efek ekonomi. Orang mulai belanja besar menjelang riset, karena uang akan hilang percuma. Konsumsi melonjak secara tidak wajar. Harga barang naik drastis. Permintaan tinggi dalam waktu singkat, inflasi jadi tidak terkendali, pasar jadi tidak stabil. Setelah riset, situasinya berbalik. Semua orang tidak punya uang, permintaan turun drastis. Ekonomi langsung melambat tajam. Siklus ini terjadi setiap 10 tahun. Naik tajam, lalu jatuh keras. Seperti roller coaster tanpa kontrol. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam. Orang akan mencari cara menghindari riset. Mereka tidak mau kehilangan aset. Uang dipindah ke bentuk lain. Emas, properti, atau mata uang asing. Aset yang tidak ikut diriset. Akibatnya, rupiah makin ditinggalkan. Kepercayaan terhadap mata uang turun. Orang tidak lagi percaya sistem. Sekarang bayangin dampaknya lebih luas. Investor luar mulai ragu masuk. Karena sistemnya tidak stabil. Resikonya terlalu tinggi untuk mereka. Bisnis juga ikut terganggu. Perencanaan jangka panjang jadi sulit. Tidak ada kepastian nilai uang. Sekarang kita tarik ke gambaran besar. Ekonomi seperti atmosfer bumi. Semua bagian saling terhubung. Perubahan kecil bisa jadi besar. Apalagi perubahan ekstrim seperti riset total. Dampaknya merambat ke seluruh sistem. Seperti bulan yang tiba-tiba hilang. Pasang surut laut jadi kacau. Keseimbangan alam ikut terganggu. Begitu juga dengan uang. Dia bukan cuma alat tukar. Dia juga simbol kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, sistem runtuh. Tidak peduli seberapa kuat aturannya. Sekarang kita sampai di akhir hasil. Riset total terlihat adil di awal, tapi merusak motivasi dan kepercayaan, dan menghancurkan stabilitas ekonomi. Orang berhenti berpikir jangka panjang. Semua fokus ke keuntungan cepat. Budaya finansial jadi rusak perlahan. Akhirnya, semua jadi lebih miskin. Bukan karena kurang uang, tapi karena sistem tidak mendukung pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke pelajaran utamanya. Uang bukan sekedar angka di rekening. Uang adalah hasil dari kepercayaan. Dan kepercayaan butuh konsistensi. Kalau sistem sering berubah ekstrim, orang tidak bisa merencanakan masa depan. Dan tanpa rencana, keuangan mudah hancur. Pelajaran pentingnya sederhana. Bangun keuangan dengan jangka panjang. Jangan bergantung pada sistem yang tidak stabil. Diversifikasi aset itu penting. Jangan simpan semua di satu tempat. Dan yang paling penting, nilai bukan hanya di uang, tapi di kemampuan kamu mengelola uang. Itu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi. See you di next video.